Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu nilai-nilai dasar PNS yang telah kami pelajarin selama pelatihan dasar, yakni nasionalisme. Sebagaimana yang kita ketahui, nasionalisme suatu sikap dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan budaya dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan dalam merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Rasa nasionalisme yang tinggi akan menciptakan keoptimisan di antara semua kalangan insan yang akan menumbuhkan jiwa serta idealisme yang kokoh untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Namun di era digitalisasi dan modernisasi kita patut waspada. Isu yang muncul bahwa saat ini terjadinya degradasi nasionalisme pada generasi muda, lunturnya nasionalisme. Bila kita telusuri, ada dua indikator yang menyebabkan lunturnya nasionalisme pada generasi muda zaman sekarang, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Beberapa indikator yang menyebabkan hal tersebut, khususnya di faktor internal bangsa ini, yaitu kecewanya generasi pemuda terhadap kinerja pemerintah, sikap warga dan lingkungan yang abai, tafsir demokrasi yang keliru, tertinggalnya Indonesia di berbagai aspek dengan bangsa lain, etnosentrisme atau kesukuan. Pada gambar bisa dilihat beberapa contoh degradasi nasionalisme pada generasi muda saat ini. Aparat pemerintah yang banyak tertangkap kasus korupsi, lingkungan alam yang sering terjadi bencana, demokrasi yang tidak bisa dikatakan lagi menjadi demokrasi. Banyaknya demo, kerusuhan yang terjadi apabila adanya perbedaan sikap antara pemerintah dan rakyat. Kemudian fasilitas infrastruktur negara kita yang banyak tertinggal dari negara lain. Tidak hanya infrastruktur, tapi dari berbagai aspek pendidikan, teknologi, kita banyak tertinggal. Kemudian faktor kesukuan, hal ini masih banyak terjadi khususnya di wilayah-wilayah Indonesia Timur. Sering terjadi kerusuhan antar suku. Hal ini menjadi PR kita bersama, PR pemerintah, bagaimana suku Indonesia yang jumlahnya cukup banyak ini menjadi satu kesatuan, kompak, rukun, dan damai. Faktor selanjutnya yang menyebabkan lunturnya nasionalisme pada generasi muda zaman sekarang adalah faktor eksternal. Faktor yang berasal dari luar negara kita, yaitu arus globalisasi, kemudian paham liberalisme, sebagai contoh, paham-paham LGBT, paham-paham sikap individualisme, kemudian narkoba dan minuman keras yang dapat merusak martabat bangsa Indonesia itu pada generasi muda. Tentunya ini harus menjadi perhatian kita bersama, bagaimana kita bisa mengontrol supaya paham globalisasi dan paham liberal ini tidak ikut serta dalam degradasi nasionalisme pada generasi muda. Tentunya kita nggak mau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan pada negara kita di masa yang akan datang. Dampak lunturnya rasa nasionalisme pada generasi muda ini sangat berbahaya, yaitu dapat menghancurkan dan mengancam bangsa Indonesia ini di berbagai aspek kehidupan, ekonomi, ideologi, budaya, politik. Maka dari itu kita harus membangun bersama-sama, membangun fondasi yang kuat
di berbagai sektor, bagaimana ke depannya saat ini dan nanti nasionalisme itu tetap terjaga dengan baik. Ada 3 pilar sebagai solusi yang dapat mengontrol rasa nasionalisme pada generasi pemuda itu tetap ada dan tinggi, yaitu peran keluarga, pendidikan, dan pemerintah. Peran keluarga mempunyai akar yang sangat kuat bagaimana kita menanamkan rasa nasionalisme terhadap anak kita, anak-anak di lingkungan kita, supaya terhindar dari degradasi nasionalisme itu tersebut. Seperti contoh, kita mengajarkan sejarah dan pahlawan bangsa, kita menguatkan fondasi agama pada anak-anak kita mengajarkan untuk mencintai produk dalam negeri, dan kita mengontrol akses informasi yang dapat merusak pikiran anak-anak kita. Faktor pendidikan merupakan faktor yang fundamental. Dari anak 5 tahun sampai perguruan tinggi, faktor dan peran pendidikan harus dikuatkan untuk tetap menjaga rasa nasionalisme pada anak-anak remaja tetap terjaga, seperti menguatkan pendidikan Pancasila, penguatan pendidikan agama, penguatan rasa nasionalisme dan patriotisme. Sebagai contoh, tetap melakukan upacara bendera pada hari Senin. Selanjutnya, peran pemerintah. Pemerintah sebagai fungsi untuk menjalankan tugasnya harus menjaga supaya nasionalisme itu tetap ada pada generasi muda, supaya bangsa ini tidak hancur pada generasi yang akan datang. Beberapa peran bisa diambil dan dilakukan oleh pemerintah, yaitu ikut mendengar aspirasi generasi muda, aspirasi mahasiswa yang ingin berkontribusi untuk membangun bangsa ini. Kemudian melakukan seminar-seminar kebangsaan yang mempunyai dampak positif tentunya. Contoh lain, penggunaan batik dalam semua elemen pemerintahan sebagai bukti untuk menjaga budaya bangsa kita agar nasionalisme tetap ada. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam Dian Tirta Saputra, Angkatan 2 Kelompok 4, peserta Latsar CPNS Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.